Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Di sini saya akan menjelaskan kisah tentang Syekh Siti Jenar. Bahwa ada beberapa yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar itu berasal dari Persia. Juga ada yang menyebutkan berasal dari tanah Arabia. Dan juga ada yang mengatakan beliau itu adalah putra seorang pendeta, yakni dari Gunung Serandil. Ada yang mengatakan pula beliau adalah putra seorang raja pendeta, yakni bernama Resi Bungsu dari Pajajaran. Sebagian orang berpendapat bahwa tokoh Syekh Siti Jenar sengaja dimunculkan secara imajiner, yaitu untuk membendung arus paham Syiah, terutama dari sekte Wahdatul Wujud atau panteisme, yakni kesatuan hamba dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa Jawa, yakni manunggaling kaula Gusti. Oleh sebab itu, para wali songo cukup dekat dengan hidupnya seorang tokoh sufi yang terkemuka bernama Ibnu Arabi yang berfaham Wahdatul Wujud. Bahkan sejarah telah mencatat bahwa tokoh Wahdatul terbesar dari Baghdad yaitu Al-Hallaj. Beliau pernah mengembara hingga ke tanah Hindustan dan beliau berdakwah di negeri itu selama beberapa tahun. Dan tidak mustahil faham yang diajarkan oleh Hallaj tersebut disebarkan pula oleh orang-orang Hindia yang ke tanah Jawa. Sebab banyak sekali orang-orang Hindia Gujarat yang berdagang dan berdakwah di tanah Jawa. Para wali pada saat itu yang tergabung dalam Wali Songo telah berhasil menyebarkan agama Islam, yakni dengan secara besar-besaran di tanah Jawa, bahwa ajaran para wali songo ini termasuk menganut madhab Imam Syafi'i dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas bahwa para wali tersebut tidak ingin faham Wahdatul Wujud yang menimbulkan polemik di perdebatan di tanah Baghdad yang akan merusak, mengacaukan akidah yang sudah diimani oleh penduduk Jawa. Maka diciptakanlah tokoh imajiner yang bernama Syekh Siti Jenar yang fahamnya juga Wahdatul Wujud. Tetapi orang-orang Jawa merasa yakin bahwa Syekh Siti Jenar itu benar-benar ada. Bahkan Syekh Siti Jenar dianggap sebagai tokoh keramat, wali sejati dan guru besar mereka. Keyakinan mereka ini biasanya berdasarkan catatan-catatan suluk dan babat tanah Jawi yang biasanya memuat kisah Syekh Siti Jenar yang secara tendensius dan mendiskreditkan peran para wali. Bahwa dalam babat tanah Jawa disebutkan pada suatu ketika para wali berkumpul di Giri Kedaton, yaitu Gresik. Karena Sunan Giri yang bergelar Prabu Satmata yang dianggap raja atau mufti dari para wali Jawa, maka dalam pertemuan itu Sunan Bonang berkata kepada para wali, "Wahai anakku Sunan Giri, saya memberitahukan bahwa wali di Jawa telah lengkap, yakni berjumlah 8 orang. Adik Sunan Kalijagalah yang menutup, sehingga jumlah wali berada di Pulau Jawa menjadi 9. Bahwa Sunan Giri menyetujui usul Sunan Bonang
bahwa para wali yang lain juga tidak ada yang keberatan, bahwa Sunan Kalijaga sendiri yang justru merasa keberatan. Berkata Sunan Kalijaga, hamba menjadi sunan, akan tetapi belum pernah mendapat petunjuk-petunjuk. Bila tidak keberatan, hamba mohon petunjuk-petunjuk. Oleh sebab itu, Raden Rahmat Sunan Ampel berkata, anakku Sunan Bonang, baiklah Sunan Kalijaga akan diberi petunjuk-petunjuk. Maka Sunan Bonang menyanggupi, dan lalu pergilah mereka berdua keluar. Mereka pergi ke sebuah telaga dan naik ke sebuah perahu. Ketika itu perahu yang mereka naiki bocor. Maka Sunan Bonang menyuruh Sunan Kalijaga untuk menambalnya dengan tanah liat. Maka Sunan Kalijaga mengambil tanah liat itu, lalu ditambalkan pada tempat yang bocor. Lalu berkata Sunan Bonang, jangan sekali-sekali kamu ucapkan atau kau kerjakan ujangan ini, karena ini ada ilmu rahasia. Kalau ini sampai terdengar oleh makhluk lain, apapun wujudnya, walaupun ia orang kafir, asalkan ia dapat mengerti maksudnya, ia akan menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil. Dan tiba-tiba pada saat itu ada seekor cacing lur yang mengerti akan ujangan Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga. Dan cacing itu yang menempel di tanah penambal perahu itu berkata, wahai Kanjeng Sunan berdua, hamba dengan tidak sengaja ikut mendengar segala wejangan yang Tuanku bicarakan. Hamba dapat mengerti, sehingga rasa-rasanya hamba akan menjadi manusia. Lalu bertanya Sunan Kalijaga, siapa engkau? Cacing lur berkata, hamba cacing lur yang ada di dalam tanah liat yang Tuanku pakai untuk menambal perahu. Sunan Bonang berkata, sudah menjadi takdir Allah bahwa cacing lur karena mendengar ujangan itu ia menjadi manusia. Bahwa cacing itu mengeluarkan asap, berproses, dan akhirnya menjadi manusia. Dan setelah itu manusia itu duduk dan bersujud di kaki Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, bahwa beliau menghormat kepada kedua wali yang dianggap sebagai guru dan penyebab wujudnya menjadi mulia. Maka setelah itu berkata lagi Sunan Bonang, kuterima sembahmu atau penghormatanmu. Mulai sekarang kamu bernama Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Karena apa? Karena engkau berasal dari tanah liat yang merah rupanya. Demikianlah kisah dari Syekh Siti Jenar.